mau berhenti dari dunia hiburan dulu. Maksudnya mau istirahat Ya, dulu. Ya. seperti apa mungkin Kalau aku sih di belakang layarnya aku selalu ketemu sama Vidi ya, belum lama juga main ke rumahnya dan baik-baik aja, sehat-sehat aja, bahagia-bahagia aja. Jadi kalaupun dia pengen istirahat, kayaknya emang pengen istirahat untuk lebih fokus sama keluarga dan pengen ini juga kali ya liburan atau apa gitu. Kalau aku tuh suka banget nonton film. Jadi hiburan dari kecil sampai sekarang itu masih nonton bioskop. Karena menurut aku nonton bioskop tuh enak, kita kita hilang dari tanggung jawab sementara gitu kan. Terus nggak ngeliat handphone, nggak ngobrol, cuma nonton gitu. Dan aku tuh sadar bahwa aku orang yang bisa sangat berubah perilakunya ketika setelah menonton film. Jadi misalnya aku habis nonton film action gitu misalnya, tiba-tiba aku jadi suka olahraga karena aku kayak ih keren deh cewek yang bisa berantem gitu, aku pengen deh bisa kayak gitu, gimana ya, oh aku harus kuat kalau gitu aku olahraga gitu. Jadi banyak perilaku aku tuh yang berubah karena aku nonton film gitu. Bahkan selera cowok pun bisa berubah-berubah tergantung drakor apa yang aku tonton gitu. Ngaku di sini semuanya, bukan cuma aku kan. Hari ini lagi nonton misalnya Legend of the Blue Sea, ih pengen deh punya cowok kayak Lee Min Ho gitu kan. Aduh, tiba-tiba pengen jadi mermaid gitu ya kan, makanya free dive gara-gara nonton Legend of the Blue Sea. Terus tiba-tiba ganti series lagi nih, Queen of Tears, ih pengen deh punya pacar gitu. Kenapa berubah-berubah selera aku gara-gara nonton film gitu kan. Nah, di situ aku sadar bahwa film adalah media yang sangat efektif untuk kita menyampaikan sebuah pesan ke publik yang dimana pesan tersebut bisa mengubah sesuatu, mengubah mindset, mengubah cara kita melihat dunia gitu, menaikkan awareness dan pengetahuan. Dan akhirnya aku sadar, oke, aku mau bikin film karena aku tahu kalau film itu bisa menjadi media yang efektif banget dan pastinya turning point-nya adalah aku punya keresahan-keresahan yang memang aku yakin itu penting untuk orang tahu. Misalnya keresahan sebagai perempuan yang hidup di dunia patriarki misalnya. Terus kedua misalnya keresahan aku di bidang pendidikan. Keresahan aku di kehidupan sosial media. Makanya waktu ngobrol sama Kak Regas diajak main film Budi Pekerti, aku rasa oh ini pesan yang bagus karena sesuai sama keresahan aku. Jadi mulai dari keresahan dan aku sadar betul film itu bisa mempengaruhi cara pandang kita melihat dunia. Itu adalah turning point aku untuk akhirnya mulai berkarya dan bikin film gitu. Wow, luar biasa. Tepuk tangannya teman-teman untuk Kak Prilly. Kayaknya setiap jawaban yang dilontarkan kasih. Thank you Azarin. Oke, kita tadi ngobrolin soal turning point dan juga inspirasi mengolah karyanya Kak Regas dan Kak Prilly ya. Nah, aku lihat di Letterboxd, lihat di Twitter, lihat di Instagram itu banyak banget yang merasa terwakilkan gitu oleh umur 20-an kah, atau konflik umur yang lebih dewasa lagi, konflik keluarga kah, atau konflik romansa nih. Nah, terus kita pilih dulu kan sebagai produser kita maunya ngangkatnya di mana sesuai dengan market gitu. Itu juga market research dulu, riset dulu marketnya seperti apa. Oke, pengen kehilangan itu diangkat pacar yang kehilangan pacarnya dan anak yang kehilangan bapaknya. Mari kita riset. Jadi kita mencari narasumber-narasumber yang memang pernah kehilangan gitu, kehilangan adiknya, kehilangan pacarnya, kehilangan suaminya, kehilangan bapaknya. Kita wawancara satu-satu, kita melihat dari kehilangan itu bagaimana sih cara mereka mengobatinya, bagaimana caranya mereka akhirnya bisa kuat berdiri tanpa ada kehadiran orang tersebut. Informasi-informasi yang kita dapat itu akhirnya kita olah menjadi skrip gitu, karena kita udah tahu oke, dari segi orang-orang yang pernah mengalami hal yang sama itu kayak gini gitu. Terus waktu itu kan ketika berhenti di sini juga mengangkat soal AI, soal kacamata yang bisa memunculkan si pacarnya itu. Pada saat itu belum ada ChatGPT, belum ada Gemini, belum ada AI yang kayak sekarang gitu. Nah terus kita mikir mungkin nggak tapi ada AI itu. Aku ngerasa mungkin, apa yang nggak mungkin di zaman teknologi sekarang. Terus terinspirasi juga dari riset-riset dan penelitian di Jepang gitu yang udah mulai bikin robot, udah mulai bikin hologram gitu-gitu. Akhirnya kita angkat lah itu karena kita yakin banget
pasti suatu saat nanti ada kok kayak gitu kan. Karena bukan cuma mau ngelihat orang yang kita sayang aja, kadang mungkin kita pengen halu ngelihat idola kita gitu misalnya. Dan itu ternyata pernah dilakukan juga sama Lee Min Ho. Oh, dia pernah tuh kayak gitu. Oke. Nah, akhirnya udah riset, kita olah menjadi script. Jadi riset, terus juga dalam bentuk interview, dalam bentuk kayak Karegas, observasi ke tempatnya langsung, dan juga bagaimana kita membaca situasi gitu. Kira-kira ini tuh resonate gak ya sama penonton? Penonton bisa deket gak sama cerita ini gitu. I see, wow luar biasa ternyata. Aku yang lagi syuting ini libur karena mau ketemu kalian, judulnya Siksa Sampai Mati. Nah, cuma aku bisa bocorin risetnya itu kenapa panjang banget, karena kita harus riset ke beberapa tempat dan lembaga. Kita mau mengangkat satu kasus yang aku nggak bisa ngomong kasusnya apa, tapi kasusnya itu lagi rame banget, bukan lagi rame sih, selalu rame. Dan dengan kemajuan teknologi justru makin rame karena banyak orang yang akhirnya melapor dan ketahuan karena adanya rekaman, adanya sosial media gitu-gitu. Nah, karakter aku itu sebagai jurnalis, reporter. Nah, jadi risetnya itu kita ke stasiun-stasiun TV, jurnalis di TV ini seperti apa, jurnalis di media online kayak gimana, di media yang homeless seperti apa. Jadi benar-benar dicari gitu, gimana cara jalannya, gimana mereka harus multitasking zaman sekarang. Jadi kalau dulu kan jurnalis, reporter ya dia yang akan nanti iniin kamera. Kalau sekarang tuh satu orang bisa ngerjain semua. Mereka harus bisa nulis, mereka harus bisa public speakingnya harus bagus, bawa berita, mereka harus bisa ngerekam, mereka harus bisa ngedit. Karena ya sekarang itu perputaran berita cepat. Nah, jadi kemampuan aku itu harus sebagai jurnalis, oke, cara nulis berita gimana, cara kita bikin narasi gimana, cara kita ngerekam tuh gimana sih, apalagi kalau ngerekam kasus yang kayak gini gitu. Terus penampilannya gimana? Oh iya, pasti kan dia kerjanya itu benar-benar padat banget ya, makanya diminta potong pendek, karena kalau panjang agak repot gitu. Ya udah deh potong pendek gitu. Cara pakai bajunya gimana? Dan itu panjang banget sih, kita nulis skripnya itu 2 tahun ya. Wow, 2 tahun. Karena isu yang diangkat sangat sensitif sekali, jadi kita harus hati-hati, jangan sampai salah. Kita bahkan juga konsultasi ke pihak kepolisian juga gitu. Kita konsultasi ke pihak kepolisian untuk tahu berapa sih angka kasus yang sebenarnya. Gitu, di Indonesia tuh ada berapa gitu. Kita ke lembaga-lembaga juga yang bisa mengeluarkan data itu supaya kita bisa tahu ini kasus udah se-pressing apa gitu di negara kita. Jadi ya lumayan panjang, lumayan menakutkan juga karena sensitif isunya, tapi dibungkus sama genre horor juga. Jadinya lumayan chaos gitu ya kita dalam proses penulisan skrip gitu. Wow, 2 tahun risetnya dan menulis dan harus berhati-hati. Kita saksikan bersama-sama nanti Siksa Sampai Mati ya Kak Prilly. Oke, jangan lupa ditonton ya teman-teman, Kak Prilly menjadi jurnalis. Oke, nah ini kan tadi Kak Prilly juga sempat menyinggung ya bagaimana ketika berhenti di sini itu utilize AI. AI itu harus menjadi tools untuk membantu tapi tidak menggantikan. Karena ada yang AI nggak punya, itu adalah intuisi sebagai manusia dan emosi atau pengalaman pribadi. Dalam berkarya itu, 3 itu yang menurut aku sangat-sangat berarti gitu. Intuisi kita sebagai manusia pasti kita pakai dalam kita berkarya, khususnya kalau kita mau bikin film atau karya-karya yang memang dilihat gitu. Terus emosi, AI nggak punya emosi gitu. Coba deh, lagi ngetren kan di TikTok di mana AI disuruh teriaknya disuruh ketakutan banget, tapi teriaknya gitu kan. Jadi kita bisa tahu bahwa AI tidak bisa menyerap emosi tuh kayak gimana sih, disuruh coba kamu teriak kayak lagi diculik, aku diculik kayak gitu. Nah itu kan terbatas berarti kemampuan AI. Terus juga pengalaman pribadi, AI tentu tidak punya pengalaman pribadi. Mungkin AI punya data pengalaman pribadi orang lain yang curhat sama dia gitu. Nanti data mamanya Karegas diserap sama dia. Curhatan seorang praktisi singing bowl. Nah, jadi ada banyak yang AI nggak punya, yang sebenarnya yang AI nggak punya adalah kunci utama dalam kita berkarya dan
punya kreativitas gitu. Jadi aku selalu bilang, jadikanlah AI tools untuk membantu kita mencari informasi. Misalnya kita mau cari jurnal, kayaknya lama nih kalau cari jurnalnya Bisinta gitu, kayaknya harus nyari satu-satu. Udah deh, aku minta AI rangkumin aja jurnal yang ada. Tapi bagaimana kita memproses jurnal itu kan kita harus baca. Bukan kita nyuruh AI yang bacain. Aku pun kalau misalnya lagi meriksain tugas orang, aku tahu titik koma bahkan kata-kata bahasa Inggris yang itu adalah bahasa Inggrisnya AI bukan bahasa Inggrisnya mahasiswa gitu. Karena apalagi kalau kita kenal sama orangnya, cara ngomong dia nggak gini, cara nulisnya nggak gini. Ini kenapa tiba-tiba rapih banget? Ini udah pasti AI gitu. Bahkan kadang Om marah kalau misalnya dia nulis surat panjang, terus dia, aku sumpah demi Tuhan ini bukan AI ya, ini bukan ChatGPT ya gitu. Ini aku nulis sendiri pakai hati, terus aku bilang, kamu gak usah ngomong dari titik koma suratmu, aku udah tahu ini bukan ChatGPT. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Titik koma pun aja. Iya, dari mana kamu tahu? Dari kalimat ini. Jadi dia ngasih satu kalimat yang sebenarnya kalimat tersebut kalau kita kasih ke ChatGPT, pasti sama dia cuma dibikin jadi satu kalimat. Karena kan AI itu kayak membuat kalimat itu lebih efektif kan. Kalimat kamu nggak efektif sama AI dibenerin. Jadi kalau kamu pakai AI pasti yang ini yang disuruh ditulis di suratmu. Tapi ketidakefektifan itu adalah ciri khas manusia sebagai makhluk yang punya emosi dan intuisi gitu. Sehingga di dalam surat atau di dalam tulisan itu pasti ada emosi kita, ada intuisi kita gitu dalam menulis, bukan cuma soal rapih aja. Jadi ya itu sih yang selalu aku bilang ke mahasiswa atau bahkan ke penulis-penulis. Jangan membuat cerita atau tulisan dari AI karena dia nggak punya 3 yang kita punya, dan itu adalah kunci utama dalam berkarya gitu. Wow, oke, thank you Kak Prilly sharing pengalamannya. Itu sangat akurat ya kalau koma, titik koma, dan gimana kita kemudian kayak bisa membangun, tidak menuntut kesempurnaan, yang penting otentik dan orisinil itu sendiri ya teman-teman. Nah, Adalah seorang penonton yang datang habis nonton film Budi Pekerti, terus dia menangis dan bilang ke aku, Mas, terima kasih udah bikin film ini karena ibuku seorang guru. Dan terus aku kan suka bacain DM ya. Tiba-tiba ada yang DM, terima kasih ya udah bikin film ini, atau terima kasih udah memainkan karakter ini. Aku seperti melihat diriku sendiri dan karaktermu menguatkan aku untuk bisa juga kayak karakter kamu, kuat menghadapinya dan segala macam. Ada juga yang pernah ngirimin aku capturean kalau dia nggak jadi putus sama pacarnya gara-gara nonton filmku. Aku memainkan karakter ya perempuan yang memang dia tuh kalau punya masalah mengurung diri apa, pokoknya nggak mau bilang sama orang lain. Pacarnya jadi sadar, jangan-jangan pacar gue ini sebenarnya menyimpan semuanya sendiri. Jangan-jangan dia nggak tahu cara ngungkapin emosinya kayak gimana. Akhirnya setelah nonton film aku, cowoknya nanya, kamu kayak gitu gak sih? Gitu. Suka mendem sendiri gak sih? Akhirnya ceweknya terbuka, iya sebenarnya aku kayak gini-gini, dan gak jadi putus gara-gara itu. Jadi kayak bagaimana film itu bisa menyelamatkan atau bahkan memberikan impact yang positif ke orang lain, itu menurut aku luar biasa banget sih. Tapi menyuarakan sakit hatiku atau menyuarakan isi hatiku dan segala macam. Nah, menurut aku ya maju gitu, walaupun banyak orang-orang yang menolak idemu, banyak orang-orang yang mungkin kayaknya nggak laku kalau kamu mau berkarya ini gitu. Karena yang paling penting adalah karya itu harus jujur. Kalau misalnya karya sebagus apapun tapi nggak jujur, pasti penonton juga bisa ngerasain gitu ya. Tapi di saat kita membuat karya itu jujur dari hati dan kita itu mengerjakannya sungguh-sungguh, pasti selalu ada jalan. Jadi buat kalian yang baru mulai, jangan ngedengerin kiri kanan dulu, tapi dengerinlah diri kalian dulu. Apakah kalian mau melakukan itu? Sama jangan melakukan yang kalian yakin ini bukan tempatku gitu. Kalian kan pasti punya intuisi itu tadi ya. Aku bisa, aku punya potensi ini. Jadi kalau orang lain bilang kamu nggak bisa, kamu tetap maju karena kamu punya intuisi terhadap dirimu sendiri. Begitupun juga kalau kamu mau melakukan sesuatu, aku kayaknya nggak bisa deh, paksain aja deh. Ya jangan juga, karena nanti hasilnya nggak maksimal. Jadi benar-benar harus membaca potensi diri sendiri, tapi jangan insecure juga, tetap harus bisa melihat secara objektif potensi apa yang kamu punya, dan juga dengarkan kata hatimu daripada kata hati orang lain gitu. Luar biasa, dengerin kata hati diri sendiri ya teman-teman.
jangan dulu haus validasi orang lain ya Kak Prilly ya. Bikin banget. Kayak misalnya syuting film yang aku sekarang lagi syuting, Siksa Sampai Mati. Karena aku terlibat di dalam proses belakang layarnya, aku ikut kan tuh proses penulisannya yang lama, risetnya lama, terus akhirnya readingnya lama, mendalami karakter lama. Jadi energi kita tuh udah banyak habis. Sehingga di tengah-tengah perjalanan aku menjalankan proses Siksa Sampai Mati, aku sempat stres banget dan karena aku gak suka menjalani hari-hariku gitu karena aduh udah terlalu capek, udah terlalu penuh. Bahkan juga kayaknya kita mau bangun untuk ke kantor mempercantik diri juga udah males. Jadi ke kantor udah rambut kusut-kusut, ke kantor deh mau ketemu siapa sih gitu kan jadinya. Itu sering banget gitu, terutama kalau otak dan tubuh kita itu udah kelelahan gitu. Lelah fisik tapi lelah otak juga, dimana harus berpikir akan hal yang sama dalam waktu yang panjang gitu. Menyelesaikan satu proyek dalam waktu yang panjang itu udah pasti stuck gitu. Makanya datang ke acara kayak gini, jadi sebenarnya sangat menghibur rutinitasku gitu. Karena rutinitasku lagi syuting, lagi riset, lagi ini, tiba-tiba ada acara Azarin ketemu sama Kak Regas di mall yang kayak akhirnya aku ke mall gitu loh. Karena udah lama gak ke mall gitu. Akhirnya aku ke mall, akhirnya aku tadi bisa minum ice americano dingin dari kafe gitu. Akhirnya aku bisa sarapan enak, bukan sarapan di lokasi yang nggak tahu menunya apa kadang gitu kan. Jadi ini sangat menghibur gitu. Nah, ya berarti aku sekalian ngebocorin, pernah gak? Ya pernah sekarang. Cuma yang aku lakukan adalah, ya kita harus menambahkan rutin-rutin yang membuat kita happy juga. Jadi jangan terlalu fokus sama kerjaan dan deadline yang kita hadapi, tapi juga tetap harus kasih waktu. Karena di saat beli tiket, kan nggak tahu itu umurnya berapa, terus juga nggak tahu cewek apa cowok, taunya cuma datanya di bioskop ini ada penonton 10.000, ya 10.000-nya nggak tahu siapa, nggak tahu, nggak ada database-nya. Karena di saat kita beli bioskop kan kita nggak harus memberikan data kita kan, kita datang ke bioskop beli tiket. Terus juga kita nggak tahu kapan orang mau ke bioskop dan males ke bioskop. Karena kadang weekdays rame, weekend sepi, kadang weekend sepi, weekdays rame. Tergantung mood kan kita nonton bioskop itu. Kita beli produk di saat kita merasa kita membutuhkan produk itu. Tapi kita nggak tahu kapan penonton itu merasa membutuhkan nonton film. Apalagi dengan ada digital platform. Jadi sebagai marketing itu adalah apa ya, kekurangan yang sangat sulit dan menjadi tantangan untuk kita itu itu cuma 1160 berapa gitu, timku cari. Kecil bukan angkanya? Wah, aku bikin film yang ngalamin cinta beda agama cuma 1.000 orang. Laku gak ya filmnya? Tapi nggak apa-apa deh, kita coba. Tidak sesuai dengan data kan? Tapi kita coba. Loh kok viral yang nonton jutaan? Kan yang mengalami cuma dikit. Nah, itu adalah anomali-anomali yang tidak Kak Prilly, penipu yang kemarin udah dilaporin belum? Yang sosmed itu udah dilaporin sama Kak Prilly? Sudah, lagi diproses. Kapan dilaporinnya kemarin Kak Prilly? Udah lama? Udah dilaporin udah lama? Sebenarnya nggak dilanjutkan yang gimana-gimana karena udah nggak mengganggu, jadi nggak apa-apa. Oke, Kak Prilly sedikit dong soal Vidi Aldiano yang udah rehat di dunia entertain, seperti apa Kak Prilly supportnya? Masa sih, Ren? Iya, dia kemarin udah di sosmed, mau berhenti dari dunia hiburan dulu. Maksudnya mau istirahat Ya, dulu. Ya. seperti apa mungkin? Kalau aku sih di belakang layarnya aku selalu ketemu sama Vidi ya, belum lama juga main ke rumahnya dan baik-baik aja, sehat-sehat aja, bahagia-bahagia aja. Jadi kalaupun dia pengen istirahat, kayaknya emang pengen istirahat untuk lebih fokus sama keluarga dan pengen ini juga kali ya liburan atau apa gitu. Seperti apa sih kayaknya Kak Vidi begitu fight banget gitu melawan semuanya gitu. Sebenarnya aslinya nggak sesuai sama apa yang ada di media ya, makanya aku tuh bingung banget kenapa di media bisa ada kabar-kabar kayak gitu cuma karena mungkin kelihatan lebih kurus atau apa. Ya. Padahal kan kayak naik berat badan atau turun berat badan itu hal yang biasa gitu. Aku pun yang sehat naik turun berat badannya. Karena aslinya bener-bener dia sehat walafiat banget. Makan juga normal, main kita normal, nggak ada sesuatu yang beda gitu. Bener-bener sehat aja, nggak kayak yang ada di berita. Oke, tapi Kak Vidi menyatakan bahwa dia rehat sambil mau kerjain proyek album baru lagi gitu. Nah iya. Itu gimana sih, luar biasa tuh semangatnya tuh. Ya kalau menurut aku dia mau rehat itu karena mau nyari inspirasi juga kali ya. Karena kan kalau penulis lagu yang nggak bisa terlalu sibuk karena harus ada waktu untuk nulis, rekaman. Jadi sebenarnya bukan rehat gitu.
Rehat ala Vidi tuh tetap sibuk karena dia tetap akan sibuk rekaman, bikin video klip gitu. Itu Rehat buat sosmed kali ini. Tapi gimana kamu apa namanya Gabriel sendiri suka kasih masukan juga nggak sih? Jangan terlalu capek gitu maksudnya atau apa gitu. Kan beliau kayaknya luar biasa banget meskipun gitu kegiatannya cukup. Enggak sih, soalnya aku waktu acara launching handphone aja, dia energinya lebih banyak dari aku gitu. Yang di saat aku udah lesu, udah capek, udah ngantuk, dia masih yang kayak lincah gitu. Jadi aku nggak pernah ngasih nasihat itu, dan Oke. aku main ke rumahnya juga kita main game gitu. Oke, doa untuk Vidi. Makanya kayak, sih mau makan ya kak ya. Terus thank you ya. Ya,